Jadi ini saya bedakan lagi ya. Kalian harus paham, ini adalah laba bersih sebelum PPh komersil. Ini laba bersih ya, laba bersih sebelum PPh. Maaf, laba bersih fiskal ya. Laba bersih fiskal sebelum PPh 10,4. Jadi laba fiskalnya lebih kecil dibanding laba komersilnya setelah dihitung ulang. Kenapa? Karena banyak koreksi negatifnya. Koreksi negatifnya 1,7 miliar, sementara koreksi positifnya hanya 451 juta. Sehingga laba terkoreksi, laba fiskalnya menjadi lebih kecil. Ya. Baik. Bagaimana menghitung PKP, penghasilan kena pajak? Rumusnya adalah laba fiskal dikurangi kompensasi rugi. Laba fiskalnya adalah 10.403.942.889. Kompensasi rugi di poin 10, 500 juta, sehingga PKP-nya adalah 9,90 miliar. Jadi sekali lagi mengurangi pajak itu tidak langsung dari PPh terutang ya, tapi di sini di proses perhitungannya. Ya. Ini seharusnya kalian sudah dapat di PPh badan seharusnya ya. Mungkin kalian belum ngeh ya. Nah, berapa PPh terutang? PPh terutang tarif kali PKP. PKP-nya 9,90 miliar kali 25%. Kenapa? Karena perusahaan besar. Perusahaan besarnya tarifnya 25%. Ingat kalau 2020 tarifnya sudah berubah menjadi 22% ya. Nanti saya ingatkan di soal tugas itu tahun 2020. Berarti tarifnya hanya 22%. Jangan sampai salah lagi ya. Jumlah PPh terhutangnya adalah 2,47 miliar. 25% kali 9,903. 2,475. Ini jawaban yang pertanyaan pertama. Berarti PPh terhutangnya adalah 2,47 miliar. Ya, dibulatkan bisa ini. Dibulatkan jadi 2,475,986. Ya. Baik, kredit pajak tadi pertama PPh 23 ya, 200 juta kali 2 4 juta. PPh pasal 25 25 juta kali 12 300 juta sehingga kredit pajak hanya 304 juta. Oleh sebab itu PPh terhutang kurang bayar adalah 2.171.985.722 dibulatkan menjadi 2.171.986.000. Ini yang disebut PPh terhutang kurang bayar. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman, tolong perhatikan betul materi ini. Saya buka, saya bongkar, atau saya bocorkan lah ya. UAS adalah soalnya ini. Ya, jadi kalian mau tidak mau harus paham. Kenapa? Karena ini adalah titik krusial dari pengetahuan pajak badan. Ya. Kalau kalian tidak paham ini, ya pajak badannya kalian tidak dapat ya, tidak dapat pajak badan. Dan kalau kalian tidak lulus, jangan harap kalian bisa nyusun skripsi ya. Nyusun skripsi harus lulus dulu mata kuliah ini. Karena ini termasuk mata kuliah utama. Nah, siapa tahu besok kalian membimbingnya saya lagi. Ya. Kalau saya kan masih mending, masih bisa belajar. Tapi kalau pembimbingnya yang lain, udah lain lagi. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Jadi PPh kurang bayarnya 2.171.986.000. Dan ini harus dibayar paling telat tanggal 30 April 2020.
Bagaimana jurnalnya? Pertanyaan yang kedua. Jurnalnya bagaimana? Ada yang tahu? Jurnal yang pertama, ikhtisar rugi laba, kreditnya hutang PPh badan 217198572. Ini pada saat pengakuan hutang. Jurnal yang kedua, debitnya hutang PPh badan sama angkanya 217198572, kreditnya kas atau bank. Itu pertanyaan yang kedua jawabannya. Bagi yang kalian yang tidak ikut kuliah, jawabannya berarti masih tanda tanya karena tidak mendengarkan, apabila tidak mendengarkan rekaman ya. Kalau mendengarkan rekaman tahu juga ya. Jadi untungnya bagi yang ikutin dan menyimak ya. Ngikutin tidak menyimak juga sama saja ya, tidak paham. Jadi jurnalnya tadi ada dua, boleh satu sebetulnya ya. Kalau satu berarti jurnalnya debitnya hutang PPh badan 2171986.000, kreditnya kas atau bank. Tapi kalau lebih utama jurnalnya harusnya dua. Pertama ngakui hutang PPh dulu. Debitnya ikhtisar rugi laba, kreditnya hutang PPh badan angkanya 2171985.986.000. Jurnal yang kedua debitnya hutang PPh badan 2171986.000, kreditnya kas atau bank. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Kita sudah jam 9. Kita akan bicarakan mengenai tugas 2. Saya ingin kalian memilih yang mana, yang di SSO. Yang di SSO juga tidak salah. Justru yang saya kirim kemudian ternyata tadi dikoreksi sama Siska, salah katanya yang ngitungnya. Karena saya memindahkan dari Excel ke Word itu. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Siska, Dwi Rahma, Agustina, Rizka Purnamasari, Sri Hartiningsih, Dan, ada pertanyaan nggak Dan? Kok nggak ada yang komplain? Nggak ada yang komplain, nggak ada yang komen. Nggak ada, Pak. Belum ada. Ada, Pak. Belum ada, lanjut, Pak. Belum ada atau masih bingung? Nanda Rahmanilah Malia Aini. Ini kok kayak mau kampanye. Nanda, kampanye apa itu angka 2? Berikutnya, oh ini siapa barusannya? Ini siapa ini? Oh, Pion apa? Leonita ya, siapa? Siapa ini? Gak ada namanya. Fitria, Ana Munifah, Purul Aini, nggak ada wajahnya. Teni, Sania Fauzia, Yeni. Ini siapa? Oh, Susan. Saya hafal kalau Susan. Kalau tadi nggak hafal, siapa ya namanya? Nisa, Velia, hafal. Siva, nggak ada. Siva Aulia Rangkuti. Ini CA 1811 juga nggak hafal nih siapa nih. Pak, saya mau tanya. Iya, kenapa? Pak, itu yang di SSO juga salah tahu, Pak? Yang di SSO salah. Ya, nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat salah atau tidak. Kalau salah kita betulkan dan soal itu yang jadi soal tugas. Ya. Siska yang tugas yang hitung. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau salah angka, sekali lagi saya tadi memindahkan dari Excel ke Word itu kemungkinan ada salah karena tidak copy paste ya. Kalau copy paste kan biasanya yakin ya angkanya tidak akan berubah. Tapi begitu dirubah dengan satu-satu ternyata ada saja salahnya ya. Nanti kita lihat mana yang akan kita pakai untuk soal tugas. Ya. Ada pertanyaan sampai di PPh terhutang dan berapa yang harus dibayar serta jurnalnya?
Oke, kalau tidak ada kita lihat soal tugas ya. Kita lihat soal tugas. Kita lihat sesi 10. Ini tugas ya. Tugas itu yang bawah. Nah, yang mana salahnya, Siska? Yang dari persediaan awal, Pak. Berapa persediaan awalnya? Sama yang kayak tadi, Pak, yang di WA Group. Sama. Ya memang sama. Enggak, hasil dari 3522680 ditambah 41538 itu hasilnya 45061477301. 45 061477301. Oh, berarti ini ya. Oke, saya betulkan ya. Ini. Ya kan? Terus ini. Oh, berarti soalnya mending yang di itu ya. Yang di apa? Yang di WA Group. Sama aja. Ya memang sama aja. Enggak, hasilnya itu adiknya pas ke bawah-bawahnya juga salah, Pak. Iya, pasti salah. Kalau di sini salah, pasti ke bawah salah. Iya, pasti ke bawahnya ini salah. Ya. Atau ini kita betulkan, tapi ini saya betulkan ininya. Atau gimana? Ya, ini jadi soal tugas. Ya. Oke. Kalian sudah ini soal tahun 2020 ya. Penjualannya hanya 49 miliar. Berarti tarifnya bagaimana ini? Tarif pajaknya? 22%, Pak. 22% betul karena 2020 tahun pajaknya. Selain itu apa? Ada yang bisa jawab? Tarifnya betul 22%. Tapi ada yang lain dari itu. Perusahaan termasuk perusahaan menengah ya, Pak? Ya, berarti tarif pajaknya bagaimana? Mengikuti pasal 31 Nah, ya nggak sih, betul. Pak? Betul, menggunakan fasilitas pasal 31E. Jadi ada yang dapat diskon untuk yang mendapat fasilitas. Sudah saya contohkan minggu lalu. Ya. Jadi ini kita cek angkanya berapa ini Siska? Barang tersedia dijualnya 45, 061, 477, 301. Dikurangi persediaan akhirnya berarti HPP-nya berapa? 41 362 362 247 ya 301. Berarti laba kotornya berapa? 8 253 630 630 499. benar tapi ini ya. Benar angka ini ya. Ya. Benar ya. Nah, ini terus ini ke bawahnya ini. Totalnya udah dicek belum nih angka ini? Ini soal yang di WhatsApp grup ya, Pak? Bukan, ini yang di SSO. Enggak, Pak. Kalau yang di SSO yang bukan yang itu. Ini yang di WhatsApp grup, Pak. Hah? Kalau yang di SSO yang hasilnya hasil laba rugi sebelum PPh-nya itu 38 3657499.
Ini yang di WA grup, Pak. Oh, ini yang di WA Group. Oke. Iya. Oke. Yang di WA Group ya. Oh iya benar, angkanya sudah saya rubah nih. 212, 250 ini saya rubah nih angkanya. Ini sebetulnya tadi saya hanya ingin merubah ini. Ya, angkanya yang ini saya rubah jadi angka ini, ya. Yang lainnya, angka ini udah benar. 3601 benar. Bener kok. Benar. Ini berarti jumlahnya benar. 4548, 698, 200. Laba rugi usaha Yang jadinya. tiga, yang tiga, yang laba ruginya Pak salah. Iya, pasti salah karena ini udah dibutuhkan. Jadi berapa? 3.934.932.299. Ini tinggal diganti 4 ya. Oke. Itu kadang-kadang salah tangan ya. Jadi harusnya 5, 4 jadi 5 gitu ya. Baik, ini tetap ya. Berarti laba bersih sebelum PPh-nya adalah 4001, 407. Salah. Yang benar berapa? Ini ya salah Pak. Hah? Seharusnya hasilnya 4.000.407.299. Oke, berarti selisih 1 juta. Ini ya. Jadi itu laba rugi sebelum PPh. Ya, nanti saya kirim ulang yang benar soalnya ya untuk ini. Lalu ini sama masih, cuma ingat ini. Ya, ada terdapat penjualan barang ke anak perusahaan seharga 1.200.000 hanya dijual dengan harga 1.100.000. Nah, bagaimana pengaruhnya silahkan. Lalu ini mirip tadi dihitung-hitung lagi. Sekarang untuk tahun 2020. Ya, ada yang salah lagi enggak? Silahkan dicek lagi berapa penyusutan yang salah. Lalu biaya komunikasi masih sama, biaya perizinan juga masih sama, biaya rumah tangga kantor masih sama, cuma ini ibu direkturnya yang ke Bali. Nah, dari biaya lain-lain tersebut ternyata sebesar 20 juta merupakan sumbangan untuk Satgas COVID-19 dan 5 juta untuk sumbangan Karang Taruna. Silakan KFP atau KFN, berapa angkanya ya. Poin 7 ini sama dengan yang tadi, poin 8 juga sama, cuma beda angka saja. Poin 9 juga sama, tapi beda angka. Diminta buatlah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Putra Mekar untuk tahun 2020. Ingat tarifnya 22%. Buatlah jurnal untuk mencatat setoran SSP PPh yang akan dilaporkan per 30 April 2021. Sama dengan tadi pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan. Berarti ini sudah benar ya, Siska ya? Ini nanti saya kirim ulang ke kalian soal tugas yang benar ya. Ini udah benar ya, tolong dicek lagi. Kalaupun ini sudah benar, silahkan dicek lagi. Sekali lagi ini saya membuat ini memindah dari Excel ke Word karena tidak di copy paste, tapi langsung dipindahkan satu-satu angkanya. Mungkin ada salah memindahkan. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk item-item atau data tambahan silakan kalau mau bertanya. Jangan bertanya nanti lewat Japri. Satu-satu lagi. Yang nanya 10, jawab 10 kali saya. Mending sekarang, siapa yang mau nanya? Yang itu deh Pak, yang poin 1 Pak. Poin 1 kenapa? Nah itu gimana? Selisihnya itu di ini Pak. Saya tanya. Selisih. Ya selisihnya dikoreksi fiskal kan? Apa yang di item apa yang dikoreksi? Penjualan berarti Pak. Ya, penjualan. Harusnya angka penjualannya 1,2 karena jual ke anak perusahaan hanya 1,1. Berarti ada koreksi fiskal? Negatif ya Pak. Kok negatif? Ya positif dong.
Karena ini bukan biaya, tapi penghasilan. Koreksi fiskal positif 100 juta. Ya, penjualan asalnya berapa? Kita lihat soalnya. Penjualannya 49 miliar 615 877 800. Ditambah 100 juta jadi 49 715 877 800 gitu nanti di penjualan setelah koreksi fiskal positif. Yang penting kalian coba dulu buat. Di tengah-tengah nanya silakan. Nanti soal ini sudah benar ya. Ini saya potong. Filenya saya buat soal revisi yang kedua. Karena juga saya salah ngitung lagi. Ya. Nanti saya kirim lagi ke kalian lewat WA Group. Judulnya nanti soal tugas 2 revisi lagi. Revisi kedua. Karena salah ngitung lagi ya. Saya juga ada salah ngitung, dibetulkan ternyata masih ada salah ngitung lagi. Bukan salah ngitung, salah input ya. 5 jadi 4, selisih 1 juta. Ya. Gitu. Ya maklum tangan udah tua ya. Mencetnya maksudnya 5 jadi 4 atau kebalikannya. Kadang-kadang 2 dengan 0 ketukar. Padahal jauh ya 2 dengan 0. Baik, ada pertanyaan lagi? Selain Yeni? Farida? Jawaban yang tadi dikirim kan, Pak? Yang mana? Yang contoh soal yang tadi, Pak. Oh iya dikirim nanti. Nanti saya kirim jawabannya dikirim. Soal juga dikirim lagi. Jawabannya tadi kan udah benar. Tinggal soal revisi kedua tulisannya ya. Soal tugas revisi 2. Dan yang dipakai angka-angkanya yang direvisi 2 ya. Sebetulnya kalau pakai soal revisi 1 juga silahkan. Cuma dibetulkan dulu angkanya. Saya salah mencet angka itu. Ya, jadi masih salah angkanya. Oke. Jawabannya minta dikirim. Oke. Rizka ada pertanyaan? Susan perasaan nggak bunyi malam ini. Susan tidur? Bener tidur ya. Yumna Amelia? Oh, Susan lagi kerja. Ini jam begini masih kerja. Oke. Susan sambil kerja. Rizka, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Dinda? Siva? Nisa Walia? Oh, ini Yeni ya. Saya baru ngeh Yeni. Leoni? Alfionita? Ada pertanyaan? Farida nggak ada suaranya, ngilang juga. Bunga? Nanti deh Pak, kalau sambil ngerjain. Oh. Kadang kalau kayak gini ngeblank, tapi pas ngerjain nanti baru. Nanyanya lewat Japri ya, nanya KB. Bunga ada pertanyaan Bunga? Enggak, Pak. Enggak, ya udah syukurlah ya. Saya juga capek jawabnya. Velia kerja lagi. Nisa? Hadir, Pak. Hadir pulang kerja. Udah lihat belum? Ada pertanyaan enggak? Baru pulang, Pak. Baru sampai rumah. Sambil dengerin tadi pakai headset di motor. Ya udah. Selamat sampai rumah, syukurlah. Oke. Siapa lagi yang sering nanya? Saya enggak apa. Vincentia jarang nanya. Dan, ada pertanyaan enggak, Dan? Belum Pak, lanjut lagi Pak. Natasha, Priscilla baru masuk nih Natasha nih. Ada pertanyaan, jangan-jangan nggak ngikutin, bingung malah mau nanya apa.
Jadi nanti sekali lagi ya teman-teman, jawaban soal yang pertama tahun 2019 saya kirim ke WA Group. Lalu soal tugas 2 yang harus kalian unggah di SSO juga saya kirim lagi yang benernya. Dan kalian mengerjakan dari yang benar, jangan dari yang salah ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang tidak tahu, dikasih tahu ya. Jangan dibiarkan orang itu tersesat ya. Mentang-mentang biarin dia masalah juga gitu ya. Jangan gitu ya. Kita harus care kepada teman kita supaya apa? Supaya benar aja. Nanti kan nggak ketemu angkanya itu. Pasti nggak ketemu angkanya ya karena salah. Ya. Beda nanti angkanya. Ada lagi? Siva, Susan, Dinda, Sri Hartiningsih, Vincent, Sia, Firda, Alivia Isnaini, Wirahma, Agustina, sama CA ini siapa nih? CA 181 121 130. Siapa nih? Nggak hafal saya. Ya ini ada pertanyaan ya nih. Kalau tidak ada saya tutup ya. Cukup, Pak. Cukup, Makasih, terima Pak. kasih. Oke teman-teman, sekali lagi apa yang saya sampaikan malam ini mungkin ada salah-salah, silahkan dikoreksi ya. Saya terbuka kok. Wah Pak Dadang mah banyak salah ya, maaf ya. Tapi sekali lagi karena saya memindahkan dari Excel ke Word, itu aja salahnya ya. Tapi kalau jawaban tadi sepertinya benar ya hitungannya, karena saya menggunakan Excel. Kalau menggunakan Excel biasanya benar ya, karena kita tinggal sum ya, lalu ada perkalian-perkalian itu biasanya benar. Pembagian juga benar ya. Jadi untuk Excel kemungkinannya benar, tapi kalau ada salah silakan dikoreksi yang benarnya yang mana ya. Jadi sekali lagi dalam pajak itu kadang-kadang kesalahan itu bisa dibetulkan ya, pembetulan. Lapor SPT aja pembetulan 0, namanya pembetulan pertama, bukan pembetulan 0 itu berarti lapor pertama kali. Salah, ada pembetulan 1, salah lagi ada pembetulan 2, salah lagi pembetulan 3 terus, nggak apa-apa. Namanya juga pembetulan ya. Jadi bisa dibetulkan berkali-kali, bisa sampai pembetulan 10, boleh. Cuma kata orang pajak, udah Pak bawa ke sini nanti saya bantu betulin gitu aja. Ya kalau masih salah lapor SPT. Ya. Nah, sayangnya saya tidak tahu kemampuan kalian ngisi SPT untuk PPh Badan ini karena ada form 1771 ya. 1771 untuk form PPh Badan. Kalau orang pribadi kan 1770. 1770, 1770S, 1770 SS. Sementara untuk PPh Badan 1771 rupiah dan 1771 dolar. Hanya 2 laporannya, formnya. Saya nggak tahu kemampuan kalian mengisi SPT, tapi itu bukan kewajiban saya. Kewajibannya adalah dosen PPh Badan ya, PPh 2. Saya hanya menjelaskan cara akunting dan perhitungan-perhitungannya. Mudah-mudahan ini lebih menambah pemahaman kalian terhadap rekonsiliasi fiskal. Teman-teman lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang nyoret? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa ya.